jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema rezeki tersembunyi yang bisa diraih. Sebelum kita mendengarkan tausiah dari guru-guru kita, akan ada video yang mau kita tonton bersama nih jamaah tentang momen berharga bisa umroh bareng orang tua. Seperti apa ya? Berikut tayangannya. Masya Allah, nikmat mana lagi yang Wishlist. engkau dustakan. Aduh Masya Allah, itu rasanya apa ya, terenyuh hati ini, terharu hati ini lihat videonya Ustaz. Orang yang masih punya orang tua kepengen kayak gitu. Aduh Masya Allah. Tapi lebih teriris bagi yang punya uang, punya kemampuan ke sana, tapi sudah tidak punya orang tua. Ya Allah, itu aduh aku rasanya dredeg gitu hati aku. Terus memang ya Ustadz Syam, ada yang mengatakan kalau orang tua yang masih ada itu disebut sebagai rezeki yang tersembunyi. Karena doa orang tua terutama ibu itu katanya doa yang paling mustajab ya Ustadz ya. Siap. Nah dan itu menjadi rezeki untuk kita karena sebenarnya saat didoakan oleh orang tua terutama ibu kita mendapatkan apa aja yang kita inginkan. Apakah itu betul Ustadz? Mohon izin tausiahnya Ustadz Syam. Terima kasih Saski, tabik guru kami Ustaz Maulana, Ustaz Asad, serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Ibrahim ayat 40-41. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. Salah satu rezeki yang Allah sediakan bagi manusia yaitu orang tua. Orang tua yang seperti apa? Orang tua yang soleh. Kenapa? Orang tua yang soleh itu baik dia masih hidup ataupun dia sudah tiada, itu masih menjadi rezeki yang luar biasa buat anak. Ibu kalau sayang sama anak, satu-satunya cara menjadilah ibu yang soleha. Seorang bapak kalau sayang sama anaknya, jadilah bapak yang soleh. Kenapa? Subhanallah. Ketika Nabi Khidir alaihissalam berjalan dengan Nabi Musa alaihissalam, maka Nabi Khidir membangun sebuah tembok yang kokoh. Ditanya oleh Nabi Musa alaihissalam, wahai guru, ngapain sih dibangun? Kita di kampung ini tidak dihormati, kita di kampung ini diusir. Justru kamu membangun sebuah bangunan yang kokoh. Apa kata Nabi Khidir gurunya? Wa ammal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma salihah. Saya bangun tuh karena di bawahnya ada harta 2 anak yatim. Saya khawatir diambil sama orang. Maka saya bangunin bangunan di atasnya. Kenapa kau bangunin? Disuruh sama Allah. Kenapa bisa disuruh sama Allah lindungi anak itu? Wa kana abuhuma salihah. Karena bapak mereka orang soleh. Kita kalau jadi soleh, anak kita dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kalau menjadi orang tua yang baik, insya Allah anak kita dilindungi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam tafsir disebutkan, siapa bapak yang soleh disebutkan di sini, itu bukan bapak kandungnya, tapi bapaknya. Sampai ke 7, subhanallah. Itu efek dari orang tua yang soleh terhadap anak-anaknya. Tapi meskipun demikian, para anak yang sedang menyaksikan Islam itu indah di pagi hari yang mulia yang penuh berkah ini, bukan berarti orang tua yang tidak soleh tidak diijabah doanya. Orang tua kalau masih ada, pergunakan lisan keramatnya untuk mendoakanmu. Kami alhamdulillah diberikan Allah rizki untuk berkeliling, bertemu dengan orang-orang sukses. Dan rata-rata orang sukses semuanya barangkali. Semuanya orang sukses itu adalah mereka yang senantiasa minta doa dari orang tuanya. Gak usah jauh-jauh. Pak Hairul Tanjung orang yang sangat memuliakan ibundanya. Pak Hairul Tanjung orang yang sangat memuliakan mertuanya, subhanallah. Maka kami berjumpa dengan orang-orang soleh ini, orang-orang sukses ini. Kita belum bicara akhirat ya, sukses dunia saja itu mereka menggunakan lisan keramat daripada ibunya. Jangankan muslim, pengusaha-pengusaha, subhanallah, ini ada saudara kita, guru kita dari himpunan pengusaha muda Indonesia ini, subhanallah. Beliau ini rata-rata pasti pengusaha muda itu keramatnya pada orang tua. Maka rizki yang luar biasa dari lisan orang tua yang senantiasa mendoakan anak-anaknya. Wahai para orang tua di luar sana, ingatlah lisan kalian itu keramat. Maka hati-hati ketika berkata kepada anak, karena jangan sampai ada malaikat yang lewat berkata amin, amin. Ya Allah.
Siapa tahu ada orang tua sedang marah. Bandel banget kamu nih. Iya, itu Lewat dia. malaikat. Amin, Jadi amin. makin bandel. beneran. Ya Allah, nauzubillahi min zalik Ustaz. Iya. Ya Allah, jadi misalnya orang tua memang harus hati-hati terutama ibu Hati-hati ya. karena dia rezeki yang luar biasa. Lisannya ini, doanya ini menembus langit. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz ya. Sama-sama. Boleh tepuk tangannya jamaah. Hayo jamaah, terutama ibu-ibu. Aku juga nih insya Allah akan menjadi ibu di kemudian hari. Lisan kita harus dijaga ya jamaah. Misalnya lagi marah, calon imam besar ini, kamu ini pengusaha sukses gitu aja. Kalau misalnya lagi marah ya betul ya ibu-ibu ya. Betul, Masya Allah. Nah sekarang Saskia mau tanya sama Ustadz Maulana. Mohon Apa izin. Wah, seneng deh aku mau bertanya sama Ustadz nih. Nanya apa itu? Jadi Ustadz, banyak orang yang suka membanding-bandingkan rezekinya. Oh. Iya, jadi kok aku cuma dapat sedikit, dia kok dapat banyak gitu. Iya. Padahal usaha Kenapa nggak aku. membanding-bandingkan? Dia kok dapat penyakit ini, aku kok nggak dapat Nah penyakit. itu dia, betul juga baru kepikiran saya Kok dia jamaah. mati duluan, aku kok masih hidup? Ya Allah, nauzubillahi min zalik. Tapi Ustadz. Iya. Mohon izin Ustadz, mengapa orang itu nggak sadar ya rezeki yang tersembunyi selanjutnya Apa itu? adalah kalau kita bisa terus menjaga dan terus silaturahmi dengan Silaturahmi. sesama. Mohon izin apakah itu benar Ustadz? Bener bingit. Boleh tausiahnya Ustadz Oke Maulana. siap. Ustadz pengusaha muda, pengusaha akhirat. Masya Allah. Kepada semuanya, tidak jauh-jauh. Nggak usah jauh-jauh. Ternyata ada rezeki tersembunyi yang jarang kita amati. Apa itu? Namanya silaturahmi. 1, 2, 3. Silaturahmi. Masya Allah tabarakallah. Ada silaturahmi ibadah. Di mana itu? Ke masjid berjamaah. Ada silaturahmi dalam ilmu. Apa itu? Bermajelis taklim. Ini silaturahmi ini. Kaya ini. Ini kekayaan ini. Rezeki ini bisa ada di sini. Masya Allah. Mana ada pengajian ibu-ibu ini. Ada bapak-bapak ikut. Jamaah. Yeay. Nih, dengarkan. Silaturahmi itu pintu-pintu kebaikan. Silaturahmi itu pintu kebaikan. Kenapa? Karena dengan adanya silaturahmi memperpanjang umur. Mau panjang umurnya? Silaturahmi. Ketika ada orang bersilaturahmi, maka panjanglah umurnya. Karena apa? Disebut-sebut kebaikannya. Udah meninggal masih diceritain. Makanya disebutkan orang yang panjang umur itu jikalau silaturahmi. Orang yang banyak rezekinya kalau banyak silaturahmi. Kebayang gak kalau kita banyak teman, silaturahmi bagus. Orang bagi-bagi uang, bagi-bagi kue, bagi-bagi makanan. Tahu nggak? Yang tidak datang pun dapat. Kenapa? Karena temennya ada di situ. Kebayang gak kalau 20 teman kita datang ke acara dan semuanya bawain oleh-oleh buat kita. Masya Allah. Dia cuma dapat 1, kita dapat 20. Karena teman kita 20 dan 20 dunia semua berangkat haji semua. Pulang-pulang bawa oleh-oleh semua. Ternyata kita lebih banyak daripada yang lain. Itu. Ternyata silaturahmi itu luar biasa. Jamaah. Yeay. Hebatnya silaturahmi itu, maaf, gak usah jauh-jauh. Ketika silaturahmi membuka ladang usaha. Kenapa ada orang hebat? Karena banyak relasinya. Banyak relasinya. Himpunan pengusaha muda. Berarti banyak pengusaha di situ. Masya Bisa Allah. jadi kalau pengusaha itu bagus, Ya. enak itu. Kenapa di pasar itu banyak rezeki? Kenapa Ustadz? Karena banyak penjual. Oh, rame yang jualan gitu ya Iya Ustadz rame ya? jualan. Kita kekurangan bahan, bisa minta teman kehabisan bahan. Nah, ada langganan saya mau belanja ini, tapi bahan saya kurang. Bisa nggak saya pinjam Mau dulu dulu barang? dong gitu. Itu. Oh iya. Itu Jadi banyak. berbagi Dan keuntungan ingat, juga ya Ustadz kalau ya? mau paling bagus silaturahminya, lakukan 5 hal. Apa itu? Sapa, salam, 1, 2, 3. Sapa, salam. salam. Bertemu, 1, 2, Bertemu. 3. Sapa, salam, bertemu. Yang keempat mau tahu? Mau. Mau tahu? Mau. Besuk. Besuk. Besuk orang sakit. Oh. Dan terakhir datang ke ketika ada yang meninggal. Ya Allah. Ada yang mau saya Masya datang Allah. layat? Enggak kan? Nanti ya Ustadz, boleh tepuk tangannya jamaah untuk Ustadz Maulana.
Itu baru kali ini aku lihat jamaah pas ditanya Ustadz diam semua. Pertanyaan yang terakhir, ada yang mau saya datangi saat melayat belum, masih mau hidup semua. Nah, jamaah. Sekarang Saskia mau kasih kesempatan untuk jamaah yang ada di studio untuk curhat. Karena kita masuk ke segmen Curhat Dong Ustadz. Iya, kami curhat. Yang mau curhat angkat tangannya. Yang mana? Wah, sepertinya ada suara di sini nih yang memanggil-manggil diriku. Mohon izin Ibu. Silakan Ibu. Sebelumnya mohon izin Ustadz Syam dan Ustadz Asad untuk ke tengah. Izin ya Ustadz Maulana. Masya Allah. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Jamaah. Yeay. Aku mau bertanya Pak Ustaz. Lila. Salting Ibu, salting ya dilihatin sama Ustadz Maulana. Silakan Ibu. Nama saya Ibu Rumina dari Majelis Taklim Baitur Ridho. Dari Kopo. Cibolerang, Kopo, Bandung. Ya, siap Ibu. Pak Ustadz, aku boleh bertanya? Ya, ada Boleh. Ustaz di sini, kenapa balik ke saya? Ya, ini apa-apa, enggak apa-apa. Lanjut. Tanggung jawab Ya, Ustadz, ayo, tanggung cepat, jawab cepat. nih. Cepat. Saya mau bertanya. Iya. Anak saya teh, suaminya teh meninggal. Tapi kata dia teh, saya teh gak mau punya suami lagi. Tah, kata saya teh biarin dah masih muda. Oke, Masih terus? mau Mic-nya di sini, kehangatan. Bu. Masih mau kehangatan. Ibunya salting sama Ya, Ustadz terus, Maulana, terus, Ibu. terus. Gemeter loh ini. Aku pegangin nih. Terus biarin lah punya suami lagi. Iya. Terus itu teh enggak dosa gitu kalau aku sudah mengatakan enggak punya suami lagi. Tapi kata saya biarin punya suami lagi gitu. Ya. Itu teh tolong dijawab sama Pak Ustadz ya. Oh ya, jadi gini. Buat jamaah di rumah, ibu ini pernah beritahu kepada anaknya, nggak usah menikah lagi ya, nggak Iya. usah menikah lagi. Tahu-tahu anaknya menikah. Setelah menikah, ibu berkata, biar aja dia menikah. Terus pertanyaannya, dosa nggak aku? Silakan jawab. Nah, mohon izin. Mungkin boleh Ustadz Syam? Jadi memang urusan rezeki, jodoh, ajal itu memang Allah yang mengatur ya Bu ya. Iya. Cuman sebagai manusia juga kadangkala kita punya hak untuk memilih. Seperti perempuan-perempuan di masa Nabi SAW ada juga yang mereka memilih untuk tidak menikah lagi setelah suaminya wafat. Jadi itu pilihan aja Ibu. Mungkin anak Ibu merasa bahwa saya tidak mungkin menemukan lagi laki-laki Iya, sebaik gitu, iya. almarhum suami Iya. saya. Umur berapa Iya. anak Ibu? 36. Oh masih muda subhanallah. Anaknya? Dia punya anak? Punya anak 2 Punya anak laki-laki. Terus sekarang kawin lagi, punya anak lagi 1. Oh jadi gitu. sudah kawin lagi. Iya, kata saya mah jangan, kata dia mah nggak mau kawin lagi kan, kata saya teh kan masih muda. Akhirnya kawin lagi. Kasihan sama anak-anak Iya. gitu. Iya. Terus ya dia teh nurut sama ibu Oh gitu. subhanallah. Nah sekarang tugasnya apa? Kata Nabi SAW, Atsbi'is sayyi'atil hasanata tamhuha. Kalau ibu sudah sadar bahwa kalimat ibu yang dulu itu salah, maka tambahlah dengan kalimat-kalimat yang baik. Maka yang lalu biarlah berlalu. Oh dulu saya karena kurang ilmu jadi saya sembarangan ngomong. Dulu karena saya kurang ilmu, karena kebawa perasaan. Gak mau kawin lagi, pokoknya saya cinta mati sama suami saya. Mungkin kalimat dahulu ini ternyata salah karena kurangnya ilmu dan kebawa perasaan. Sekarang tambahlah kalimat-kalimat buruk itu, kalimat-kalimat salah itu dengan kalimat-kalimat thayyibah. Perbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim. Perbanyak apa? Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. 2 kalimat yang berat timbangannya di mizan nanti. Perbanyak dengan apa? Salawat ke atas Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad. Maka ditambal kalimat yang salah kemarin-kemarin itu dengan kalimat-kalimat yang baik. Itu yang ibu tanyakan tadi karena khawatir saya pernah ngomong gini takutnya salah, takutnya dosa. Maka ditambal dengan kebaikan. Masya Allah. Makasih. Boleh Siap. tambahkan Ustadz Asad, mohon Iya. izin. Ya, Assalamualaikum Belum warahmatullahi Ibu, belum. Assalamualaikum Belum Ibu. aja nih. Ibu tuh deg-degan ini. Mohon izin Ustadz Asad. Tambahkan dulu ya Bu ya. Gemeter ini lihat tangannya salting Jadi kayaknya sudah di dijawab samping. tadi oleh Ustadz Syams, Iya. tapi balik lagi. Setiap amal kebaikan, amal ibadah itu kan tergantung pada niatnya. Iya. Nah niat ibu nih apa?
ya. Niatnya kalau ingin kebaikan untuk anaknya, maka tentu Allah pun akan melihat itu. Ya. Innamal a'malu bin niat, bahwa setiap amal perbuatan, amal soleh bergantung pada niatnya. Nah mungkin saja saat ibu menyarankan untuk menikah lagi, tentu yang ibu pikirkan bukan hanya anak ibu. Tadi yang ibu sampaikan masih perlu kehangatan misalkan. Nah, tapi tentu anak-anaknya pun mungkin butuh sosok ayah ya kan, untuk menjaganya sebagai qawam, sebagai pemimpin gitu ya. Tapi pada saat menikah kita tidak tahu apakah mungkin nanti atau yang sekarang ini suaminya sebaik yang sebelumnya atau tidak, tapi yang Allah lihat adalah niatnya itu ya. Dan sekarang kan sudah menikah Ibu ya, sudah punya anak satu. Sudah. Suaminya bagaimana menurut Ibu? Gitu aja. Gitu deh ya. Enggak seperti itu gitu. Ya, yang pasti setiap orang tentu punya kebaikan ya. Mungkin ada kebaikan yang tidak kita lihat, ada keburukan juga yang mungkin disembunyikan oleh yang sebelumnya. Jadi semua itu ini dunia gitu. Jadi apa yang ibu sampaikan di awal bahwasanya ibu menginginkan anak ibu menikah untuk kebaikannya, maka insya Allah itu sudah dicatat sebagai pahala kebaikan. Masya Allah. Jadi saya tambahkan. Oh, Gini. bisa boleh. Ibu tenang dulu. Nah. Tarik napas. Keluarkan. Buat orang-orang yang sudah berjanji, saya tidak mau menikah, saya tidak mau menikah. Ya. Tiba-tiba dia menikah, maka untuk membayar kafaratnya puasa 3 hari. Oh, Masya Allah. Sekali lagi, puasa 3 hari supaya memberikan ketenangan. Kan saya sudah bersumpah. Iya. Orang yang menyalahi sumpahnya, karena itu adalah kebaikan, Iya. bolehlah dia melakukan puasa 3 hari. Ya Bu ya? Ya cuma itu aja. Ya, ya Allah. 30 iya. hari aja Bu, 30 hari Bu kalau kurang. Itu aja ribet 3 hari Bu. Dan tahu gak 3 harinya? Itu berturut-turut. Kalau 2 Masya harinya Allah. gagal, 2 hari berpuasa, besoknya hendak puasa, Ulang maka lagi. mulai lagi dari awal. Jadi Masya 3 hari Allah. berturut-turut. Itu aja repot. Sudah ya Ibu ya, Masya Allah. Jadi mudah-mudahan terjawab ya jamaah. Jamaah jangan kemana-mana. Setelah yang satu ini kita akan kembali lagi masih di tema kita. Rezeki tersembunyi yang bisa diraih. Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Alhamdulillah. Atau anaknya ibu 3 hari, ibu 30.